Halo, halo, halo teman-temanku sekalian. Kembali lagi dengan gua Zoda. Kali ini kita akan memainkan segmen kembali, yaitu segmen Wife Request. Ya, dimana kayak biasa istri gua akan merekomendasikan game horor atau game yang menarik bagi beliau untuk gua mainkan. So, ini ada game lagi dari kreator yang sama, dari Abang Joy Kreatif. Yang sebelumnya gue main Pikabu Stop. Sekarang ini beliau, Ibu Negara, merequest game Pikabu kembali, tapi ini Unhuman. Seperti apa gamenya? Kita langsung saja mulai baru. Peringatan, game ini mengandung konten yang sangat mengganggu dan tak pantas, terdapat adegan kekerasan kepada anak dan ketelanjangan. Oke, saya tanggung konsekuensinya. Jangan disensor. Langsung aja guys. Oke. Buat kalian yang tertarik dengan konten Pikabu sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe video itu, dan juga channel ini untuk di subscribe supaya gue termotivasi untuk upload konten-konten yang bagus. So, langsung saja. Oke. Oh, ada kebakaran guys ya. Apa yang terjadi guys? Bisa ngomong sama dia nggak? Pak? Nggak bisa ya? Oke, sama dia kita ngomong ya. Tunggu. Cepat pasang selang yang ada di truk ke hidran. Siap dan. Oh, apa nih? Cari selang truk dan pasang ke hidran. Selang guys ya. Oh, ini selang mana guys? Oh, ini. Pasang sini ya. Kita jadi pemadam kebakaran guys. Hidran mana? Ini kah guys? Oh, ini di sana guys. Panjang juga anjay. Pasang selang-selangnya. Oh, kita ambil lagi ya. Oke. Berarti ini tadi kita bacanya tentang seorang anak yang disiksa guys. Sambungkan selangnya ke truk. Oke. Lanjutkan selangnya. Oh, berarti pemadam kebakaran tuh gini guys. Berarti dari mobilnya ya. Baru tahu gue. Oke, ambil kepala selang di bagian belakang truk. Oke. Bagian belakang truk. Sini kah? Oh, ini guys. Pasang kepala selangnya. Siap.
Ambil alat pembuka hidran di truk. Ini ya. Kan. Putar hidran. Oh. Kita putar sana berarti. Oke. Taruh kembali alatnya ke truk. Oke, kita taruh balik guys ya. Tarik tuas. Oke, tarik tuas. Anjay. Padam. Siapa Pak? Wah, gak ada ngomong. Oh, sekarang kita pakai dia. Tim gue sudah bertemu baik, tinggal tunggu apinya padam. Mak, ada suara anjing guys. Yang dia di dalam. Pakai peralatan keselamatan. Oke. Dia linggis dan kapak. Oke. Buka pintunya. Let's go. Kita selamatin anjingnya guys. Oh, bisa dari belakang. Dari belakang guys. Jai. Sip. Wah. Ya ampun, ada banyak hewan di sini. Meminta bantuan. Hei, gue butuh bantuan di sini sekarang. Siap dan. Selamatkan hewan 6. Oke. Tuh. Harus cepat guys. Ya. Cepat. Empat. Tinggal si bebek. Si angsa. Hurry up. Ini yang terakhir. Baik dan. Lu mendengar sesuatu? Memang ada suara apa? Gue periksa ke dalam, lu amankan hewan-hewannya. Oke. Kayaknya ada sesuatu guys. Seperti suaranya berasal dari kamar ini. Terkunci. Ambil lagi dan kapak. Oke, siap. Buka pintunya. Let's go. Apa yang di dalam? Apa yang ada di dalam? Anjay.
Basement, gua kira kamar. Dasar keburu. Ayo guys. Shit. Pintunya digembok. Katakan makan dengan linggis. Tempat apa ini? Kantor? Tampilan CCTV rumah? Hah? Kok ada CCTV menyorot kamar mandi? Buat apa kamar mandi dikasih CCTV? Hah? Itu besi dengan kode sandi. Nggak tahu, gue nggak tahu kodenya. Tapi pintu ini jelas sulit dibuka pakai linggis. Hah? Pintu kecilnya jongkok. Buka pintu kecilnya. Lihatlah ke dalam. Apa ada yang di dalam? Hah? Itu apa? Huh. Hei, gue butuh bantuan di sini. Bawa ke Rinda sekarang juga, cepat. Kayaknya ada orang guys di dalam guys. Bawa ke Rinda. Hei, gue butuh bantuan sini. Bawa ke Rinda sekarang juga, cepat. Siap dan. Bawa ke Rinda. Let's go. Waskito. Oke guys. Dan. Pintu terlalu keras. Mending dipotong saja. Siap dan. Buka pintunya. Anjay, ada detailnya dikit tekan saat lampu hijau. Tekan lagi. Oke. Tiga. Anjay. Oh shit. Astaga, makhluk apa itu? Sudah jelas itu anak kecil tolol. Kenapa dia telanjang dan kenapa dirantai? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nggak guys. Jangan buang waktu, kita harus segera mengeluarkannya di sini. Cepat potong rantainya. Damn guys. Siapa ini guys? Dan sepertinya dia mau menyerang saya. Sebaiknya lu mundur dulu. Hei nak, kami kesini untuk menolongmu. Jangan takut ya, kami bukan orang jahat. Cing. Hei yang di luar, segera hubungi para medis. Ada yang terluka di sini. Baik dan. Loh, apa sih ini? Sial, kita nggak punya banyak waktu. Lu potong rantainya sementara gua bakal tahan badannya. Akan bahaya kalau dia sampai panik. Baik dan. Gelap gini guys ceritanya guys.
Dr. Gavin Edward, psikiater lah. Anjay. Ini pelakunya mas ini. Bagaimana kabarmu Tasya? Sudah merasa lebih tenang hari ini? Oh, ini si cewek tadi ya? Aku merasa lebih baik dok. Obat yang dokter kasih sama bantu redakan kecemasanku. Bagus, itu perkembangan yang saya harapkan. Coba ceritakan apa saja yang kamu lalui dalam seminggu ini. Kalau kamu mau, kamu bisa bercerita sambil berbaring di sofa. Baik dok, tapi aku ceritanya sambil duduk saja ya. Gak masalah, buatlah dirimu nyaman. Setelah cerita panjang lebar, dari ceritamu, sepertinya rasa cemas itu masih sering muncul. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan singkat. Ini membantu saya memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Pertama, apa kamu langsung meminum obat setiap kali rasa cemas itu mulai muncul? Iya dok, meminum obat membuatku merasa lebih aman. Oke, kita jadi ini. Tuh, gua bukan psikiater guys, yang orang kalian yang psikolog, coba guys komen guys. Ini baik atau buruk guys? Oke, baik aja lah ya, karena dia minum obat itu. Lalu bagaimana dengan tidurmu? Apa kualitasnya sudah membaik? Jujur saja, aku masih susah tidur jika tanpa minum obat. Buruk ini. Karena ketergantungan ya guys, nanti guys. Tadi kamu cerita kalau sempat lupa bawa obat saat bekerja. Sadar akan hal itu malah membuatmu semakin cemas. Apa yang kamu lakukan saat itu? Aku mencoba yang sangat saran dokter. Aku duduk, pejamkan mata dan atur napas sampai perasaanku kembali tenang. Oke, bagus. Oke, apa yang kamu rasakan saat itu? Awalnya aku gelisah sekali, namun aku gak punya pilihan lain selain berusaha untuk tenang. Butuh sekitar setengah jam hingga rasa cemas itu benar-benar hilang. Baik, bagus. Dia berusaha guys. Tadi kamu bercerita, kamu batalkan semua janji bertemu teman-temanmu karena ketakut cemasmu kambuh di depan mereka. Iya dok, daripada aku malu dan merepotkan mereka, lebih aman aku di rumah saja. Jangan, di rumah sendiri lagi kayak gini, buruk guys. Buruk. Achievement analisa yang bagus. Anjay, gue kayaknya cocok jadi psikologis guys. Nice. Oke, mengetik resep obat. Gue ada apa sih namanya? Ada bakat sih untuk jadi psikolog guys. Oke Tasya, keberhasilanmu mengontrol kecemasan dengan teknik pernapasan adalah kunci. Anjir. Saya akan memulai perlahan mengurangi dosis obatmu dan fokus latihan pernapasan. Anjir. Hikomi Kagura. Saya yakin kamu akan secepatnya mampu mengatasi kecemasan tanpa obat sama sekali. Baik, terima kasih dok. Oke, nice. Sip. Kerjaan udah selesai. Ada lagi? Oh, silakan. Oh, polisi kok. Oh, Pak Polisi. Selamat sore, Dr. Edward. Saya dari Departemen Kepolisian Buzeman. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kesini membawa 2 kabar buruk. Hah? Kabar buruk pertama, rumah Anda baru saja mengalami kebakaran hebat. Oh, rumah kita kayak itu guys. Apa? Anda serius? Kok bisa? Betul. Kemungkinan besar karena korsleting listrik. Ya Tuhan, saya harus pulang. Maaf dok, sepertinya Anda tidak bisa melakukan hal itu. Loh, kenapa? Kabar buruk kedua. Anda akan kami tangkap atas kasus penyekapan manusia. Hah? Saya minta Anda untuk bekerja sama. Tolong berbalik dan taruh kedua tangan di belakang kepala. Kok terkejut ya guys? Bisa-bisa kita di framing nggak sih? Atau memang iya kita jahat? Beberapa hari kemudian. Anjoy, terlalu dekat.
Oh, kita jadi ininya. Ini kita psikolog juga apa dokter ya, guys? Oh, ini. Apa polisinya? Halo, Dokter Linda. Oh, dokter kita, guys. Anda sudah ditunggu detektif Jordan di ruangan ujung. Di ruangan ujung seperti ini ya. Oke. Linda, akhirnya kamu datang. Halo, detektif Jordan. Ada apa memanggilku ke sini? Aku cuma ingin lihat senyummu yang menawan. Anjay. Apaan sih? Haha, bercanda. Bagaimana situasi dengan ruang interogasi? Situasinya aneh. Coba lihat dia. Orang itu terlihat tenang padahal kasusnya sedang viral sekali. Kamu sebaiknya hati-hati sama orang itu. Kamu nggak usah sok peduli, aku ini Kamu nggak usah peduli. Kamu nggak usah sok peduli. Aku ini karate sabuk merah. Justru itu yang aku takutkan. Aku takut si tersangkalah yang berteriak minta tolong. Anjay. Ingat, jangan sampai kamu terbawa emosi. Oh, kita interogasi dia, guys. Ini siapa bapak? Ini sok keren kali kok. Langsung saja. Oh, berarti ini kita jadi dokter yang interogasi ya, guys ya. Halo Dokter Edward, perkenalkan saya Linda, seorang psikiater. Oke. Saya datang ke sini atas perintah pengadilan untuk evaluasi kesehatan mental Anda terkait kasus yang sedang berjalan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus Anda. Anda memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan apapun yang tak ingin Anda jawab. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dimulai, Dokter Linda. Baik, Dok. Seperti yang sudah Anda ketahui, Anda ditahan di sini karena kasus penyekapan anak. Pertanyaan pertama, apa hubungan Anda dengan korban? Apakah dia darah daging Anda? Bukan. Dia bukan anak saya. Saya nggak punya hubungan apapun dengannya. Dia anak seorang pelacur. Pelacur? Siapa yang Anda maksud dengan pelacur? Hah? Apa maksud? Apakah dia itu istri atau pasangan Anda atau semacam itu? Oh, kamu pikir pelacur adalah sebutan untuk wanita yang membuat saya marah sehingga saya menjulukinya seperti itu? Bukan. Pelacur yang saya maksud adalah pekerja seks jalanan. Oke, siapa dia? Apakah Anda mengenalnya? Saya nggak mengenalnya. Saya hanya bertemunya sekali. Oke, guys. 7 tahun yang lalu, guys. Halo ganteng, mau have fun? Anjay. Berapa? $150 aja ganteng. Anjoy, $150 berarti, wait guys. Kalau nggak salah rupiah sekarang udah 17.000 ya. 17.000. Wah, anjay 2.500.000. Wah, ini mah jajan deh guys. Negosiasi ya. $100. 100? Ya udahlah, kita mau main di mana? Di mobil. Jangan, saya nggak mau di mobil. Ini kotor. Kita main di tempatmu saja. Terserahlah. Jai. Jajan deh guys. Wih. The hell? Bayinya gini guys. Hei, bayimu menangis. Udah, biarkan saja. Popoknya harus diganti. Kamu nggak mengurusnya bukan? Hah? Lu ini dinas dari sosial? Bukan, saya cuma nanya. Kalau lu merasa terganggu, lebih baik kita pindah aja ke hotel. Mas senyum. Gak usah, kita di sini saja. Apa yang terjadi guys? Oh gitu dong ceritanya. Bagaimana bisa ia rela menyerahkan darah dagingnya sendiri kepada Anda? Tentu saja dengan kekuatan uang. Saya tawarkan $1.000 ke dia. Joy, $1.000 berarti berapa guys? Wait. Sekalian belajar nggak sih? $1.000 kali 17.000. 17 juta guys. Tanpa bertanya apapun dia langsung setuju. Umur berapa korban saat itu?
sekitar 4 bulan. Berarti si Edward nih ngebeli anaknya guys, buatkan susu. Oke. Mana sih guys? Oke. Oke. Taruh gue sini. Akhirnya. Tunggu ya nak. Tunggu ya nak. Oh ya, harus masuk Hoki. Wih. Ya kok kita kosong kayak gitu ya? Kurang ya. Apa yang terjadi guys? Kenapa Anda mau menyekap anak itu? Apa alasannya? Untuk ilmu pengetahuan. Anjir, psikopat guys. Saya ingin melakukan penelitian. Apa jadinya jika manusia hidup tanpa interaksi sama sekali? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa ada pengajaran hidup? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa kasih sayang, tanpa sentuhan, bahkan tanpa hukuman? Anda serius? Tentu saja. Kenapa harus dia? Dia masih terlalu kecil. Karena subjek sesuai dengan kriteria penelitian saya. Dia masih baik, semakin muda semakin bagus. Usianya baru 4 bulan, masih belum terlalu lama berinteraksi dengan manusia. Lalu Anda ingin memperlakukannya tanpa interaksi di umur segitu? Bukankah itu mustahil? Anda pasti berinteraksi kepadanya, memberikan susu, mengganti popok. Betul, dia masih terlalu kecil buat dilepas. Saya nggak mau subjek mati dengan cepat. Anjir. Lalu kapan Anda mulai melepaskan interaksi? Ketika umurnya sekitar 1 tahun, lebih tepatnya ketika ia sudah bisa merangkak. Jadi korban mulai disekap saat berumur 1 tahun? Betul, tapi maaf saya kurang setuju dengan istilah disekap. Dia adalah subjek penelitian. Dia bukan disekap, tapi diisolasi. Saya menempatkannya di ruang isolasi, memberinya makan dan memantau aktivitasnya setiap hari. Apa yang Anda berikan untuk makanannya? Makanan biasa guys ya. Oke. Siapkan makanan. Sereal berarti ya. Menuangkan susu. Sini ya. Ini ruangannya guys ya. Coba kita lihat. Oh nggak ada sih. Jongkok. Oke. Buka pintu kecilnya. Kasih minum dan dari wastafel. Jai. Tutup kembali. Oke. Makanan dan air sudah dikasih. Pantau CCTV. Ini kan CCTV. Oh, duduk dulu ya. Ajay. Terseret gitu kita nggak sih?
Anjir. Ngeri banget guys gamenya guys. Wah, ini mah fakta banget sih guys. Den, 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 den. Jadi Anda memberi makanan dia makanan sereal setiap hari? Tidak, saya memberi makanan yang sama dengan apa yang saya makan. Dan Anda bilang korban makan seperti hewan. Betul, itulah cara manusia makan secara alami. Sebenarnya saya selalu memberinya sendok. Tapi karena nggak pernah diajarkan, dia nggak tahu sendok itu gunanya untuk apa. Itu salah satu poin penelitian saya. Apakah manusia bisa memakai benda-benda di sekitarnya secara naluri ya? Segala aktivitasnya saya pantau dan catat. Anda memantau aktivitas korban melalui CCTV? Benar. Segala aktivitas subjek terekam jelas secara non-stop. Oh, ini kasih apa nih? Kasih bakso kayaknya guys. Oh, tutup kembali. Oh, minumnya udah ada ya? Pantau CCTV. Pantau lagi guys. Oke. Wah, anjir lagi makan deh. Oke, subjek langsung makan. Belum ada perbaruan dari gaya makannya. Masih seperti itu. Kayak nggak nyaman ya liatnya guys ya. Guys, kalau nggak sanggup guys, jangan dilihat guys. Oke, hari ini semua berjalan lancar. Subjek aman, lingkungan di luar juga aman terkendali. Oke, sekarang saatnya untuk penyelidikan data CCTV. Data jadi ke PC, oke. Geser bangku ke PC. Anjay. Burning data CCTV ke DVD, oke. Sip. Burning Studio. Burning movie. Ya. Burning berhasil. Ambil DVD-nya dan beri tanggal. Oke. Tanggal berapa tuh guys? 2019 bulan 9 tanggal 6, 2021 bulan 9 tanggal 6. Taruh di rak. Pakai ini kah? Bukan ya? Oh ini guys. Gelo. Banyak banget udah guys. Banyak banget penelitiannya udah. Anda menyimpan video CCTV korban ke DVD untuk apa? Tentu saja untuk dokumentasi penelitian. Saya juga merasa senang ketika melihat deretan DVD itu. Rasanya seperti punya barang koleksi. Anda bilang ini adalah penelitian untuk ilmu pengetahuan. Siapa yang menyuruh Anda? Apakah ada pihak yang mendanai? Saya independen, saya melakukan sendirian. Gak ada pihak lain yang terlibat.
Lalu, untuk apa Anda melakukan hal ini? Apa motifnya? Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk sains. Saya sungguh penasaran, apakah manusia bisa hidup tanpa interaksi? Hah? Anda nggak perlu menyingkap anak kecil untuk mendapatkan hal itu. Anda bisa membaca berbagai buku dan jurnal untuk memenuhi rasa penasaran Anda. Saya selalu melakukannya, tapi nggak pernah bisa memuaskan saya. Lagi pula, ada beberapa jurnal populer yang bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan dalam penelitian ini. Dengan mengungkapkan fakta-fakta baru, saya yakin ada di jalur yang benar. Ini sungguh alasan yang tidak masuk akal. Tolong katakan yang sebenarnya. Apakah Anda sebenarnya melakukan human trafficking, penjualan anak atau penjualan organ? Atau menjual video korban di internet sebagai tontonan? Tidak, itu salah. Kamu bisa melihat rekaman jurnal penelitian saya. Semuanya jelas dan lengkap dari hari pertama. Saya nggak mempublikasikan penelitian ini sama sekali kepada siapapun. Saya nggak mau penelitian ini bocor sebelum waktunya. Dunia harus bersabar. Karena suatu saat, hasil penelitian ini akan saya bagikan ke seluruh penjuru dunia. Ini pasti bermanfaat. Korban ditemukan tanpa busana. Apakah sebenarnya penyekapan itu memuaskan hasrat seksual Anda? Penelitian ini cuma sekedar kedok. Tidak, itu salah. Saya nggak punya fetis kepada anak kecil, apalagi dia itu laki-laki. Oh, laki-laki ternyata, guys. Kalian periksa saja rekaman CCTV. Kalian juga bisa lakukan visum untuk membuktikannya. Terus, kenapa Anda membiarkannya telanjang? Memangnya itu diperlukan? Saya sering memberi subjek pakaian, tapi saya nggak memberitahu cara pakainya. Saya ingin tahu apakah manusia bisa pakai baju tanpa diajari. Bukankah sudah jelas? Nggak bakalan bisa. Tidak perlu melakukan pembuktian seperti itu. Kamu benar, tapi ada hal yang menarik. Dia ternyata tahu fungsi pakaian itu bisa menghangatkan tubuhnya. Pakaian yang saya kasih sering dijadikan alas tidur dan selimut. Bukankah jika telanjang terus-menerus korban jadi gampang sakit? Iya, awalnya memang begitu. Tapi menariknya, ia jadi jarang sakit sekarang. Ini karena nggak pakai baju selama bertahun-tahun, tubuhnya mampu beradaptasi. Itu nggak benar. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Itu salah satu informasi penting yang bisa kita dapatkan dalam penelitian ini. Rekaman medisnya ada. Subjek selalu saya pantau kesehatannya. Anjay. Penelitian, wih. Berarti dia menjadikan percobaan, guys, pada manusia, guys. Apa yang terjadi lagi nih? Subjek sudah tidur. Saatnya pemeriksaan medis. Pakai kostum penyu. Oh, ternyata ini maksudnya dengan memakai tong sampah, kostum kura-kura. Memasukkan kode. Ukur suhu tubuhnya. -36 derajat.
Anjir, 36 derajat normal apa enggak sih guys? Kayaknya normal ya. Eh, oh enggak, panas ya. Aduh, 36 derajat guys. Coba kita cek ya. Suhu tubuh 30 derajat. Oh, normal guys. Subjek tensi diukur dengan stetoskop. Anjay, belajar jadi dokter juga kita ini mah. Pasang tensimeter. Tekanan darahnya 105/67. Untuk anak 6 tahun. Tensi 100. Coba kita cek lagi ya. Tensi 105. Untuk normal berarti guys. Oke. Sip. Subjek perlu suntikan paracetamol. Tidak. Diagnosa dingin dokter. Anjay. Dapat achievement kan jadinya? Anda tadi bilang bagaimana jadinya manusia hidup tanpa sentuhan. Bukankah saat pengecekan darah Anda menyentuhnya, Anda melanggar aturan Anda sendiri? Betul, tapi itu memang salah satu pengecualian. Memang menurutmu bagaimana cara kita mengetahui tekanan darah tanpa menyentuh subjeknya? Lalu kenapa Anda menggunakan custom penyu? Oh, itu bentuk antisipasi. Saya nggak ingin subjek melihat manusia jika tiba-tiba manusia bangun. Jika tiba-tiba bangun. Ya. Selain itu, kostum penyu juga sebuah simbol. Simbol apa? Penyu itu adalah contoh makhluk hidup yang semenjak lahir sudah ditinggal oleh hidupnya. Ketika bayi, penyu menetas, secara naluri mereka bergerak menuju laut seolah-olah mereka diprogram seperti itu. Oh, gitu. Mereka hidup sendiri tanpa perlindungan dan pengajaran dari induknya untuk bertahan hidup. Oke. Anjay, kita jadi penyu kah guys? Oh, ini jadi penyu ini mah. Guys, kawanan kita itu nggak sih? Ramai juga ternyata guys. Oh shit. Oh, kita dimakan. No. Oh no. Rest in peace penyu. Rest in peace. Kasihan penyunya baru lahir anjay. Saya sungguh penasaran seperti apa manusia hidup dengan naluri alami. Anda nggak bisa melakukan hal itu. Sudah jelas manusia dan penyu itu berbeda, naluri bertahan hidupnya sangat berbeda.
senyum doang nggak sih? Emot senyum. Kita nggak akan tahu faktanya sebelum membuktikan secara langsung. Anda benar-benar memperlakukan korban seperti hewan. Korban sampai dirantai di kakinya. Oh, itu karena subjek sering ada di depan pintu. Ia sering memukul-mukul pintu kecilnya. Saya merantainya agar tidak menjangkau pintu itu lagi. Saya merantainya saat subjek lagi tidur. Ketika bangun, ia meronta-ronta hebat. Dia bergerak ke sana sini dengan liar. Bahkan ia hampir tercekik ke rantai itu. Anda segera menolongnya? Tidak, saya cuma memantaunya di CCTV. Jika ia benar-benar tercekik, baru saya akan datang. Tapi tenang, dia bisa melepas sendiri kok. Lama-kelamaan, subjek bisa beradaptasi dengan rantai itu. Mirip seperti anjing yang akan terbiasa dengan ikatannya. Anjir. Eksperimen pada manusia, guys. Sepertinya saya harus menunda sebentar interogasi ini. Catatan saya ketinggalan. Fakta banget gak sih? Kamu gak apa-apa? Kepalaku pusing, rasanya mau meledak. Tenangkan dirimu, jangan terbawa emosi. Apa? Kamu gak dengar yang dia ngomongin dari tadi? Dia itu orang gila. Aku marah. Aku ingin menendang kepalanya berkali-kali. Aku mengerti perasaan. Tapi kita harus profesional di sini. Aku gak bisa. Aku gak sanggup melanjutkan ini. Aku ini seorang ibu. Aku ini manusia. Kuatkan dirimu, Linda. Jika kamu bertindak di luar prosedur, maka sanksi berat akan menimpamu. Kita sudah melalui kasus-kasus kejahatan yang korbannya anak kecil. Ini bukan kasus yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Mungkin ini bukan perkataan yang bijak, tapi kita harus biasa dengan hal ini. Tapi orang ini berbeda. Kalau orang lain pasti berusaha keras berdalih agar nggak masuk penjara. Tapi orang gila ini malah membuka semuanya, seolah itu hal yang membanggakan. Sebaiknya kamu istirahat dulu sebentar, minum kopi atau merokoklah di rumah. Jika sudah tenang, tolong kembali untuk melanjutkan interogasi. Keluar untuk istirahat. Oke. Emang sih guys ya, kalau benar-benar psikopat ya dia nggak akan menutup alibinya gitu guys ya, nggak akan membuat alibi juga gitu. Seorang psikopat lagi, wah tuh combo banget tuh guys, bahaya banget itu, dangerous. 20 menit kemudian, aja interogasi lagi. Maaf membuat Anda menunggu. Ayo kita lanjutkan interogasinya. Kamu nggak apa-apa, Bu? Saya ingin tahu kenapa Anda menyekapnya di kamar mandi. Ya, agar ruangannya lebih mudah saya bersihkan. Maksudmu agar korban bisa buang air di kloset? Dia tidak bisa melakukannya karena subjek tidak diberitahu benda itu untuk apa. Jika ia ingin buang air, maka ia akan mengeluarkannya begitu saja. Membersihkan ruang isolasi adalah rutinitas saya setiap hari. Anjir. Guys, fakta banget nih guys. Cek lagi. Oh, ganti baju dulu nggak sih? Oh ya. Oh. Shit. Ambil sapu dan tangki. Bersihkan kamar mandi. Ini kita yang jadi psikopatnya nggak sih guys? Taiknya itu ya. Shit. Oh my god. Kosongkan pengki di tempat sampah. Mengkosongkan pengki. Bahasa apa sih itu guys? Pengki guys, baru dengar gue. Ambil spray kotor di kasur. Masukkan ke ranjang. Oke.
Terus spray bersih di lemari. Siap. Yay, gambar beruang lagi. Pasang spray bersih ke kasur. Ambil pakaian kotor dan taruh ke ranjang. Oke. Sip. Ambil mangkok. Keluar dari ruang. Oh shit. Bangun dia aja. Kejut gue. Gila. Jadi korban pernah melihat Anda? Iya, beberapa kali. Apa reaksinya? Apakah dia takut? Subjek tidak pernah menunjukkan ekspresi di wajahnya. Tidak terlihat marah, sedih, menderita, bahkan takut. Itu karena ia nggak pernah berinteraksi dengan orang. Oh. Apa lagi guys? Oh, lagi tidur ya. Tikus. Anjay, jadi tikus, Gus. Cari makan. Tikus kita, guys. Gua punya perasaan yang buruk dengan si tikusnya. Oh, kan tuh. Aduh. Diapain terus? Ah. Dimakan gak sih? Awalnya saya berpikir subjek akan memakan tikus itu. Saya nggak menyangka dia malah memeluknya. Oh, wow. Itu pertama kalinya saya melihatnya tersenyum. Sepertinya dia merasakan tenang. Tikus itu menjadi makhluk pertama yang berinteraksi kepadanya. Menjadi teman pertama dan terakhir kalinya. What? Terakhir? Tikus itu hewan yang berbahaya. Dia bisa membawa bakteri mematikan. Penyakit sampar, leptospirosis, tifus, dan banyak lagi. Saya nggak mau subjek saya cepat mati. Saya harus menyingkirkan hama itu. Oh, kasihan guys, baru punya teman. Baru punya teman udah hilang temennya. Akhirnya subjek sudah tidur. Obat tidur yang dicampuri di makanannya sudah bekerja. Saatnya membasmi hama. Pakai kostum lagi kah? Oh iya. Pakai tempur. Jadi penasaran gue guys, endingnya gimana guys? Ambil sapu. Bentar. Anjay. Hati kau. Bosnya tikus. Mana nih guys? Dikit lagi guys. Mam. Mati kau. Ambil tangki.
Sabun tikusnya. Buang ke tempat sampah. Tutup kembali lubang kamar mandi. Keluar dari ruangan dan tutup pintunya. Tikus-tikusnya, oke. Oh, udah. Rest in peace, tikus. Setelah tikus itu saya singkirkan, ternyata subjek terus menangis beberapa hari. Oh, dia menangis dan berteriak, tapi nggak ada kata apapun yang terucapkan. Dia juga nggak nafsu makan. Subjek ternyata bisa merasakan kehilangan. Bukankah hal itu menarik? Oke. Cowok tapi suara kok kayak perempuan ya, guys? Oh, karena ini dia beli hewan-hewan itu enggak sih, guys? Saya masih nggak paham. Anda seorang psikiater kan? Tugas Anda menolong orang-orang. Tapi kenapa Anda bisa melakukan hal sekecil ini? Apa tidak ada rasa iba kepada korban? Apa yang membuat Anda empati? Apa Anda mempunyai masa lalu yang buruk? Seperti mendapatkan perlakuan kasar dari orang tua Anda atau dibully saat masih kecil? Emot senyum. Anda benar. Biasanya orang yang punya masa lalu yang kelam akan membuatnya memiliki dendam dan trauma. Mereka bisa melampiaskannya ke orang lain. Dr. Linda, sudah berapa lama Anda melakukan interogasi kepada para kriminal di kepolisian? Sekitar 7 tahun. Pernahkah Anda bertemu kriminal yang gak punya catatan kriminal, gak punya trauma masa lalu, tapi bisa melakukan hal ini di luar batas? Hal di luar batas. Ya, saya beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Ya, seperti itulah saya. Saya berasal dari keluarga baik. Orang tua saya memperlakukan saya normal seperti pada umumnya. Saya nggak punya trauma, saya nggak punya dendam kepada siapapun. Tetapi saya sadar, saya nggak punya empati. Anjir. Saya nggak bisa merasakan apa itu kasihan. Saya nggak bisa merasakan kesedihan, rasa sakit, ataupun penderitaan orang lain. Saya sudah mencoba untuk memperbaikinya dengan berbagai ilmu psikologi. Namun hasilnya nihil. Selama bertahun-tahun meneliti subjek, saya juga berharap bisa merasakan kasihan kepadanya. Akan tetapi hal tersebut tidak muncul. Rasanya biasa saja. Apakah ini semacam kutukan? Atau malah sebuah anugerah? Pada awalnya saya merasa ini adalah kekurangan. Namun pada akhirnya justru hal ini yang diperlukan sains, terutama ilmu tentang manusia. Banyak percobaan kepada manusia terhalang etika dan moral. Untuk melakukan percobaan kepada manusia, para penguji harus empati. Mereka harus tega melakukan hal-hal yang selama ini dinilai kejam oleh masyarakat. Jika mereka memiliki rasa iba kepada subjek, maka percobaan bisa berhenti di tengah jalan. Lagi pula, saya ini sedang menyelamatkan subjek dari orang tua yang nggak menginginkannya. Jika saya nggak mengambilnya, mungkin ia akan dibuang orang tuanya lalu mati kedinginan dan kelaparan. Daripada mati sia-sia, lebih baik dia menjadi berguna dan memberikan kita data penting tentang hidup manusia. Banyak informasi berguna yang berhasil saya dapatkan dari penelitian ini. Saya sudah mencatat semuanya di jurnal penelitian, dan saya yakin
Orang-orang akan membutuhkan suatu saat nanti, termasuk kamu. Anda melakukan kejahatan besar ini hanya demi informasi. Anda tahu, Anda bisa dihukum sangat berat. Ya, saya sudah memperhitungkan segalanya. Saya tahu semua konsekuensinya. Saya juga tahu suatu saat saya akan dihukum berat, tapi itu adalah sebuah pengorbanan. Saya akan menjadi martir dalam dunia sains. Anjir. Giordano Bruno, Nicola Valivov, Michael Servetus. Itu adalah beberapa nama martir dalam dunia sains. Letnan Jenderal Shiro Ishii dalam Unit 731 telah melakukan eksperimen gila kepada manusia saat Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tak pernah diadili sebagai penjahat perang karena informasi eksperimennya begitu penting. Dari semua perkataanmu, sepertinya Anda gak menyesal telah melakukan ini. Satu-satunya hal yang saya sesalkan adalah kalian datang terlalu cepat. Anjir. Banyak hal yang belum saya ungkap dari penelitian ini. Salah satunya bagaimana jika subjek bertemu dengan lawan jenis. Apakah mereka akan melakukan reproduksi? Apa maksud lawan jenis? Apa ada anak lain yang kamu suka? Tidak, tapi masih dalam bentuk rencana. Butuh sumber daya yang memadai. Satu subjek masih kurang untuk menjawab berbagai pertanyaan. Apakah mereka bisa menjadi manusia? Hah? Bisa jadi manusia? Pertanyaan itu lebih pantas ditunjukkan kepada diri Anda sendiri. Oh, ternyata guys, dia juga mau rencana mendapatkan korban lain tapi dengan gender perempuan guys, untuk diuji lagi. Emperor Hospital. Damn. Ini kita si pemadam kebakaran nggak sih? Ini kita jenguk si anak itu kayaknya. Permisi. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menjenguk seseorang. Apakah dia dirawat di sini? Siapa namanya? Sorry guys. Saya nggak tahu namanya. Dia anak kecil korban penyekapan. Anda siapa? Keluarganya? Bukan, Anda wartawan? Maaf, dia nggak boleh diwawancara. Dia sedang dirawat. Saya bukan wartawan. Saya pemadam kebakaran yang menolong anak itu. Hah? Betulkah itu? Ada perlu apa Anda ke sini? Saya cuma ingin tahu keadaannya. Apa yang diperbolehkan melihatnya sebentar? Tunggu sebentar, biar saya hubungi suster yang menjaganya. Baik juga sih kapten guys. Permisi pak, telepon perawat jaganya nggak diangkat. Saya nggak bisa mempersilahkan Anda untuk bertemu tanpa seizinnya. Oh begitu, baiklah saya mengerti. Saya mungkin akan kembali besok. Hey Emma. Hah? Kebetulan kamu lewat. Bapak ini ingin bertemu sama Gabriel. Hah? Siapa dia? Keluarganya? Bukan, dia petugas pemadam yang menolong anak itu. Hah? Jadi Anda sang pahlawan yang menyelamatkannya? Saya cuma melaksanakan tugas. Suster, apa saya boleh menjenguknya? Tentu, ayo ikuti saya. Let's go guys. Tebak guys, apa yang terjadi dengan si anak itu guys? Kalau gue sih, feeling gue ya masih belum bisa berbicara dan seperti tahu film horor mama nggak sih guys, yang anaknya kayak hewan gitu? Kayaknya masih seperti itu. Tapi kita lihat saja ya. Sebelum Anda ketemu Gabriel, saya harus memberitahu beberapa hal. Tunggu dulu suster, maaf saya potong. Gabriel itu anak yang disekap di rumah kebakaran itu kan? Soalnya saya nggak tahu kalau namanya Gabriel, takut salah orang. Anda nggak salah orang kok. Sebenarnya anak ini nggak memiliki nama. Kami yang menamainya Gabriel. Oh begitu. Lalu apa harus diberitahukan kepada saya dok? Gabriel ini sedang dalam tahap pemulihan. Selama bertahun-tahun ia nggak pernah berinteraksi dengan siapapun. Apa dia baik-baik saja? Kondisi fisiknya baik, tapi dia mengalami keterlambatan perkembangan. Dia belum bisa bicara, belum bisa berjalan, dan belum bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia butuh perhatian ekstra dan harus dilakukan dengan hati-hati karena traumanya begitu berat. Tidak sembarang orang diperbolehkan bertemu dengannya. Cuma orang-orang yang diberikan tugas oleh dokter. Jadi saya akan meminta Anda hanya untuk memperhatikannya dari jauh dan jangan mengajaknya bicara. Baik, saya mengerti. Suster, saya membawa boneka dan bunga untuk Gabriel. Tolong berikan kepada saya. Oh, tolong berikan kepadanya. Baik, tapi mungkin saya nggak bisa memberikannya ke Gabriel untuk saat ini. Dia masih butuh penyesuaian. Baik, saya mengerti. Terima kasih, suster.
Oh, sudah balik ya. Hai sayang, kamu lagi main apa? Maaf aku membuatmu takut ya. Tenang sayang, aku orang baik kok. Kamu main bola warna-warni, aku boleh ikut main? Diam aja guys. Oke. 5 bulan kemudian. Oh, udah bisa bawa makanan kita guys. Gabriel, ayo kita makan. Kita belajar makan pakai sendok lagi ya sayang. Satu lagi taruh di mana? Oh sini. Diajarin ya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Berkatilah makan ini agar setiap suapan menjadi energi positif untuk kami. Berkatilah juga Gabriela Tuhan agar cepat pulih sehingga dia bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Amin. Sayang ambil sendoknya. Coba mana yang sendok? Nice. Bagus. Nah sekarang ayo sendok makanannya. Ayo kamu bisa sayang. Oke oke aku ajarin lagi ya. Ikutin aku ya. Pasang sendoknya seperti ini. Terus sendok makannya seperti ini. Benar-benar diajarin dari nol nih guys. Enak. Kamu juga makan sayang, kamu masih bisa. Bagus. Pelan-pelan saja. Yeay, kamu pintar. Ayo makan lagi. Pintar, kamu hebat. Enak kan? Nanti kita main keluar yuk. Setelah kamu sudah bisa jalan, kita akan ke taman bermain. Di sana lebih banyak mainan. Kamu mau? Aku benar-benar ingin melihatmu tersenyum. Hingga sekarang aku belum pernah melihatnya. Neraka apa yang telah kamu lalui sebelumnya? Sedih deh guys. 2 bulan kemudian. Anjay, berarti total 7 bulan ya. Tadi 5 bulan. Oke. Apa hukumannya? Terdakwa Gavin Quentin Edward. Anda telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan serta telah mengakui tindakan keji Anda yang berlangsung. Yang berlangsung selama lebih dari 7 tahun. Wow. Pengadilan mencatat pengakuan bersalah Anda dan hal tersebut telah kami masukkan ke dalam pertimbangan hukum.
Namun, kekejaman Anda menghapus semua peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman. Korban telah dirampas masa kecilnya secara paksa dan harus menanggung trauma psikologis yang tak terbayangkan. Pengadilan menjatuhkan hukuman 358 tahun. Wow, lamanya guys. Atas dakwaan perlakuan tidak manusiawi. Selanjutnya, mengenai dakwaan kepemilikan dan produksi materi eksploitasi kepada anak di bawah umur. Anda terbukti menyimpan rekaman video yang mendokumentasikan aktivitas keji Anda selama 7 tahun, 2 bulan, dan 17 hari. Ditemukan 2.807 bukti rekaman video, masing-masing video merupakan satu tindakan pelanggaran hukum yang berat. Maka, pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun untuk setiap video. Total vonis tambahan untuk dakwaan ini adalah 14.035 tahun. Anjay, ini mah seumur hidup guys. Dengan demikian, total vonis yang dijatuhkan adalah 14.393 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman ini adalah manifestasi hukum yang atas setiap detik akan trauma yang Anda berikan kepada korban. Tujuan hukum ini memastikan Anda tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas, serta memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman Anda untuk selamanya. Anda segera dipindahkan ke tahanan federal yang sedang sidang ditutup. Palu. Apa nih? Oh, santai aja deh guys ya. Setenang itu dia aja. Oh, beneran ada di penjara deh guys. Sudah saatnya makan siang. Aku ingin cuci muka dan tangan sebelum ke sana. Oke. Cuci muka. Oh shit. Halo pendatang baru. Ada yang bisa saya bantu? Wow. Dia ganteng banget. Suka. Bisakah kalian mikir dulu, saya mau keluar makan siang. Hey, santai bro, gak usah panik gitu. Kita datang ke sini buat nyambut lu. Saya nggak perlu penyambutan. Bisakah kalian minggir? Bangsat, enak banget nyuruh-nyuruh gitu. Lu pikir lu siapa? Lu nggak tahu sekarang di mana? Lu ada di sel yang spesial. Sel paling ujung jauh dari kamera pengawas. Tempat ini biasanya untuk para napi dengan kasus pemerkosaan terutama anak kecil. Kasus pemerkosaan anak kecil itu kejahatan penghina di sini. Dan sesuai tradisi, siapapun yang ditempatkan di sini harus disambut dengan meriah. Bisakah kalian minggir? Saya mohon. Gimana mau keluar sel segera, anjay? Hei babi, gue belum selesai ngomong. Rhodes, Bella, kasih dia pelajaran dulu. Tapi ingat, jangan pukul mukanya, gue nggak mau muka gantengnya rusak. Anjir. Diapain gini guys? Bam. Bam. Alah. Bam. Cukup Rhodes. Lepasin dia Bella. Hei, Bellanya.
Lu mau kemana, Nyet? Tahan badannya. Tolong lepasin saya nggak punya salah apa-apa kepada kalian. Bacot anjing. Lu napi tapi kasta paling bawah di sini, lebih rendah dari binatang. Ampun, saya nggak pernah perkosa siapapun. Bacot lu anjing. Kalau nggak kayak gitu, lu nggak bakal ditempatin di sel ini. Asal lu tahu ya, Nyet, bakal banyak orang-orang yang akan datang di sini. Mereka bakal ngajak lu bersenang-senang. Gua harus curi start. Gua nggak mau dapat barang bekas. Ayo puaskan sekarang juga, anjir. Anjir. Cepat angkat si bangsa ini ke tempat tidur dan lepas celananya. Ampun, tolong jangan ngelawan, nikmatin aja. Hahaha. 7 bulan kemudian. Habis lah tuh si profesor, guys. Kamu lagi nggak pernah kok melamun gitu? Sudah malam, kita kembali ke kamar yuk. Aku beres-beres mainanmu dulu ya. Bereskan mainan, oke. Sampai sekaligus ya. Nggak bisa, guys. Nah, mainannya. Oh, ini bola ya. Oke. Tuh, udah bisa bangun dia. Ya Tuhan, kamu akhirnya bisa berdiri. Ayo sayang, coba berjalan, kamu pasti bisa. Ayo cobalah, nak. Oh, gitu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kamu bisa jalan. Terus semangat Gabriel. Teruslah berjuang. Kamu pasti bisa pulih. Ma. Hah? Ya Tuhan, kamu juga sudah bisa bicara. Ya sayang, namaku Emma. Katakan lagi Emma. Ma. Si. Tiga tahun kemudian, anjay. Ini otomatis si Gabriel tuh udah bisa ngomong, udah bisa jalan, dan udah, nah itu kan. Emma, sip, kamu sudah sangat ganteng dan rapi. Sekarang tersenyumlah. Anjay. Bagus, kamu nanti harus sering senyum seperti ini ya. Iya. Mama Emma. Kita akan bertemu lagi kan nanti? Pasti sayang, pasti. Kita pasti bertemu lagi, aku janji. Aku akan selalu ada untukmu sayang. Kamu bisa telepon aku, bisa video call kapanpun kamu mau. Tapi aku takut. Jangan takut sayang, Mama Olivia dan Papa Thomas akan selalu menjagamu. Kita akan sering menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Mama Olivia dan Papa Thomas itu sangat baik dan sangat sayang sama kamu. Jadi kamu gak perlu takut sayang. Oke? Oke, persiapan sudah beres. Kita bertemu dengan Mama Papa yuk.
Oh, diadopsi berarti guys. Kamu tadi sudah makan kue dari Mama Olivia? Iya. Enak kan? Iya, enak. Mama Olivia memang pintar bikin kue. Kamu pasti akan senang tinggal bersama mereka. Kamu nanti juga akan pergi ke sekolah bertemu teman-teman baru yang baik dan bermain bersama. Pasti akan sangat menyenangkan. Gabriel, berjanjilah kepadaku. Kamu harus jadi anak yang baik, jadi anak yang pintar, harus sering tersenyum. Iya, aku janji, Mama Emma. Terima kasih, Mama Emma. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Ya, sayang. Iya. Aku sangat senang bisa merawatmu. Aku juga sangat bahagia dan bisa bersyukur sekarang kamu sudah punya ayah dan ibu. Kamu sudah nggak sendiri lagi. Jaga dirimu baik-baik ya. Peekaboo Unhuman. The end. Ending berapa guys? Nggak ada ending? Oke. Bertahan hingga akhir. Oh, oke. Coba. Berarti emang itu sih guys, gak ada ending lain ya guys. Subjek nangis, subjek kapten rumah sakit, baca ya. Oh iya. Oke guys, itu saja berarti game Wife Request kali ini, Peekaboo Unhuman. Ya, untung-untungnya ceritanya dapat good ending ya guys ya, dimana si Gabriel ini kembali lagi seperti manusia guys ya, dan diadop oleh orang tuanya yang baik. Ya, itu saja sih dari gua. Dan kita juga dikasih lihat apa yang terjadi dengan si dokter psikopat itu ya guys ya, dimana akhirnya dia merasakan penderitaan di penjara. Ya, di satu sisi ya memang ceritanya lumayan agak sedikit gelap ya guys. Bukan agak sedikit gelap sih, memang gelap ya ceritanya ya, tentang percobaan manusia ya guys ya. Tapi di balik itu semua kita tetap ambil yang baiknya saja, dan jangan pernah mengikuti yang buruknya guys. Oke guys, itu saja dari gua untuk segmen Wife Request kali ini. Terima kasih banyak Ibu Negara telah merequest game ini. Buat teman-teman juga jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini supaya gua akan selalu termotivasi untuk upload konten-konten yang sangat hebat dan sangat ya unik lah. Terima kasih. Gua Zoda pamit, sampai jumpa.